Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan tentang film Moluska. Anggota dari kelompok 6 antara lain adalah Catherine Fariyah Mulyaningrum, Diah Sanugrahani, Jasmine Willy Safira, dan Muhammad Razan Parisya Putra. Materi yang akan dibahas antara lain adalah definisi umum, ciri umum, struktur tubuh, sistem organ, klasifikasi, kelas Amphinophora, kelas Gastropoda, kelas Scapopoda, kelas Cephalopoda, kelas Pelecypoda, dan peranan. Yang pertama, definisi umum. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik slomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kiton, dan cumi-cumi serta kerabatnya. Moluska merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang sesudah filum Arthropoda. Pada saat ini diperkirakan terdapat 75.000 jenis dengan ditambah 35.000 jenis yang dalam bentuk fosil. Moluska hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Habitat moluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah kita. Moluska dipelajari dalam cabang zoologi yang disebut dengan malakologi. Yang kedua, ciri umum. Ciri-ciri dari filum moluska antara lain adalah mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, mempunyai tubuh lunak dan tidak berruas-ruas, termasuk hewan multiseluler atau memiliki banyak sel, merupakan tripoblastik selomata, yaitu tidak memiliki rongga di antara saluran pencernaan dan dinding tubuh, merupakan hewan invertebrata, yaitu tidak mempunyai tulang belakang, hidup di air dan di darat, mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf, organ ekskresi berupa nefridia, mempunyai radula atau lidah bergigi, bersifat hewan heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri, berkembang biak secara seksual. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral, yaitu bila ditarik garis memotong yang membagi tubuhnya dari depan ke belakang akan didapatkan dua sisi yang sama besar. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai dua kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. Tubuhnya terdiri atas kaki muskular, dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Kaki yang beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan membor substrat, berang, atau melakukan pergerakan. Yang ketiga adalah struktur tubuh. Struktur tubuh moluska terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kaki. Kaki merupakan perpanjangan atau penjuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot dan berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Pada berbagai jenis moluska, kaki termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Yang kedua, massa visceral. Massa visceral merupakan bagian lunak dari tubuh dan menjadi tempat melekatnya organ-organ tubuh. Organ-organ tersebut dapat berupa organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Massa visceral ini diselubungi oleh jaringan tebal yaitu mantel. Yang ketiga adalah mantel. Mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Mantel membentuk suatu rongga yang disebut rongga mantel atau cairan. Rongga ini merupakan tempat bagi lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Selain itu, mantel dapat mensekresikan komponen yang membentuk cangkang. Yang keempat adalah sistem organ. Sistem syaraf. Sistem syaraf moluska terdiri dari cincin syaraf. Cincin syaraf ini akan mengelilingi esofagus dan serabut syaraf lainnya dengan cara menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ. Yang kedua, sistem pencernaan. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Namun, pada jenis moluska tertentu, di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergerigi yang dapat bergerak ke depan dan ke belakang. Yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah moluska adalah sistem peredaran darah terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. Maksud sistem peredaran darah terbuka ialah darah mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena utama yang dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga tekanan darah menjadi lambat dan organ akan tergenang oleh darah.
Sistem peredaran darah moluska terdiri dari jantung, satu atau dua arterium dan satu ventrikel, dan pembuluh darah. Yang keempat adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi moluska adalah berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal, yaitu mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Yang kelima adalah sistem reproduksi. Moluska merupakan hewan hermafrodit, yaitu memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu, yaitu berumah satu. Namun pada beberapa jenis moluska, alat kelaminnya dapat terpisah, berumah dua. Oleh sebab itu, cara reproduksinya moluska dengan fertilisasi internal. Yang keenam adalah sistem respirasi. Sistem respirasi moluska berbeda-beda, tergantung pada habitatnya. Moluska yang hidup di air akan memanfaatkan insang sebagai sistem respirasi, sedangkan yang hidup di darat menggunakan paru-paru. Namun, pada beberapa jenis moluska memanfaatkan mantel dalam pertukaran udara yang prinsip kerjanya mirip dengan paru-paru. Yang kelima, klasifikasi. Klasifikasi filum moluska dibagi menjadi 5, yaitu Amphineura, Gastropoda, Scapopoda, Cephalopoda, dan juga Pelecypoda. Yang keenam adalah kelas Amphineura. Materi yang akan dibahas yaitu struktur tubuh, sistem organ, daur hidup, habitat, dan juga contoh hewan. Yang pertama adalah struktur tubuh Amphineura. Bentuk tubuhnya bulat telur, pipih, dan simetris bilateral. Mulut tidak berkembang baik dan terletak di bagian kepala atau anterior, sedangkan anus terletak di posterior. Hewan ini tidak memiliki tentakel dan mata. Permukaan dorsal tubuhnya tertutup mantel yang dilengkapi 8 kepingan kapur yang mengandung berlapis-lapis serabut insang. Kadang-kadang kepingan itu dibungkus lapisan kitin. Saluran mantel terdapat di tepi tubuh. Kakinya pipih dan biasanya memiliki lidah perut atau radula. Yang kedua adalah sistem organ. Sistem saraf. Sistem saraf berupa cincin esofagus dan 2 cabang saraf yang mensarafi mantel dan daerah kaki. Tidak terdapat ganglion yang jelas, tetapi terdapat sel-sel ganglion pada cabang saraf. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan radula dan gigi, faring, perut, usus halus, dan anus. Kelenjar pencernaannya adalah hati yang berhubungan dengan perut. Radula berfungsi memunculkan barisan gigi yang akan digunakan untuk mengunyah. Radula disebut juga lidah perut atau lidah bergigi. Yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah lakunair atau terbuka terdiri dari jantung, aorta, dan sebuah sinus. Darah mendapat oksigen dari insang. Lalu yang keempat adalah sistem ekskresi. Ekskresi dilakukan oleh sepasang ginjal yang bermuara ke arah posterior. Yang kelima adalah sistem reproduksi. Reproduksi secara seksual, yaitu dengan pertemuan sel ovum dan sel sperma yang terdapat pada individu jantan dan betina. Reproduksi Amphineura terjadi fertilisasi internal atau eksternal. Alat reproduksi Amphineura bersifat gonokoris. Yang keenam adalah sistem respirasi. Sistem respirasi pada hewan ini dilakukan oleh insang yang akan menyuplai oksigen ke darah. Selanjutnya adalah daur hidup Amphineura. Daur atau siklus hidup dari Amphineura yaitu dimulai dari telur. Telur disimpan di rongga mantel. Telur akan menetas dan menjadi lava trofoker yang berenang bebas. Kemudian turun ke substrat dan mengalami metamorfosis menjadi anak Amphineura. Anak Amphineura akan berkembang menjadi Amphineura muda. Kemudian akan menjadi Amphineura dewasa yang siap untuk bereproduksi. Habitat dari Amphineura berada di laut dan umumnya melekat di dasar perairan. Contoh hewan dari kelas Amphineura yaitu Chiton sp, Caelotopleura, Lepidopleurus. Yang ketujuh adalah kelas Gastropoda. Materi yang akan dibahas yaitu struktur tubuh, sistem organ, habitat, daur hidup, dan juga contoh hewan. Struktur tubuh Gastropoda. Tubuh Gastropoda ini terdiri dari kepala serta juga badan. Pada kepala Gastropoda terdapat sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek.
Pada ujung tentakel panjang terdapat mata yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tentakel pendek berfungsi sebagai peraba dan pembau. Anggota gastropoda memiliki cangkang yang berbentuk kerucut terpilin atau spiral. Bentuk tubuhnya sesuai dengan bentuk cangkangnya. Namun, ada gastropoda yang tidak bercangkang sehingga disebut vaginula atau siput telanjang. Kaki gastropoda memiliki telapak yang datar dengan silia yang berbagai sel kelenjar yang menghasilkan lendir. Lalu, sistem organ gastropoda. Yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf gastropoda ini terdiri dari 3 pasang. Di antaranya adalah ganglion visceral, ganglion pedal, serta juga ganglion cerebral. Di bawah ganglion pedal terdapat juga sepasang alat keseimbangan yang disebut statosit. Yang kedua adalah sistem pencernaan. Alat pencernaan yang dimiliki meliputi rongga mulut, tembolok, kerongkongan, lambung kelenjar, kelenjar ludah, dan anus. Saluran pencernaannya berbentuk huruf O. Proses pencernaan makanan gastropoda diawali dengan makanan dipotong oleh rahang, tanduk, serta dikunyah oleh radula dan juga dibasahi dengan lendir dari kelenjar ludahnya. Setelah itu, makanan ditelan ke kerongkongan serta berturut-turut menuju ke tembolok, lambung, kemudian dibuang lewat anus yang terdapat di kepala. Yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada gastropoda merupakan sistem peredaran darah terbuka dengan jantung terdapat di dalam perikardium. Lalu yang keempat adalah sistem ekskresi. Ekskresi gastropoda yakni berupa ginjal yang ada di dekat jantung. Ginjal ini mempunyai saluran ekskresi yang bermuara di mantel. Yang kelima adalah sistem reproduksi. Gastropoda bereproduksi secara seksual. Pada umumnya, gonokoris atau diesis, artinya alat kelamin jantan dan betina, terdapat pada individu yang berbeda. Pembuahan dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Telur dilindungi oleh semacam agar-agar dan dikeluarkan secara berkelompok. Telur ada pula yang dilindungi albumin dan cangkang, serta dilekatkan pada substrat. Yang keenam adalah sistem respirasi. Sistem respirasi pada gastropoda yang hidup di air yakni dengan insang sejati dan insang sekunder. Sedangkan yang hidup di darat itu adalah dengan rongga mantel yang memiliki fungsi sebagai paru-paru. Habitat gastropoda. Gastropoda umumnya ditemukan di seluruh lingkungan lembab dan hidup bebas di darat, perairan tawar, dan laut. Daur hidup gastropoda. Daur atau siklus hidup dari gastropoda yaitu dimulai dari telur. Telur akan mengalami masa inkubasi selama 7-14 hari dan kemudian akan menetas. Saat umur 15-25 hari, telur akan berkembang menjadi gastropoda muda. Kemudian akan menjadi gastropoda dewasa setelah berkembang selama 49-59 hari. Lalu menjadi gastropoda dewasa yang siap untuk bereproduksi. Contoh hewan dari kelas gastropoda yakni Vivipara javanica atau kreco, Limnaea gruncatula atau siput perantara fasciolosis, Ambularia ambulacea atau keong gondang, Achanthina fulica atau bekicot, Vaginula sp atau siput telanjang, Murex sibellinus atau cangkok berduri dan hidup di laut, dan juga Filicaulis sp atau siput lintah. Yang kedelapan, kelas Cophopoda. Materi yang akan dibahas, yang pertama, struktur tubuh, yang kedua, sistem organ, yang ketiga, daur hidup, yang keempat, habitat, dan yang kelima, contoh hewan. Struktur tubuh. Tubuhnya ramping, memanjang dorsoventral dan diselubungi oleh mantel. Panjang tubuhnya biasanya 2,5-5 cm dan ada yang hanya 4 mm, tapi ada pula yang panjangnya 25 cm. Memiliki cangkang.
Cangkangnya terbuka pada kedua ujungnya, berbentuk silinder, dan biasanya berwarna putih atau kekuningan. Di dekat mulut terdapat tentakel kontraktif bersilia yang disebut kaptula dengan ujung yang menjulur, yaitu alat peraba. Fungsinya untuk menangkap mikroflora dan mikrofauna. Kaki muncul dari ujung cangkang yang besar, berfungsi untuk menggali di pasir. Sistem organ. Sistem saraf pada Scaphopoda relatif sama dengan Gastropoda. Sepasang ganglia cerebral dengan plural terbaring dekat dengan esofagus dan dekat dengan otak. Seperangkat pedal ganglia terbaring di kaki dan sepasang ganglia visceral diatur lebih jauh berada di belakang tubuh. Scaphopoda tidak memiliki mata atau organ sensorik lainnya. Sistem pencernaan. Organ pencernaan yang dimiliki Scaphopoda terdiri dari mulut, pencernaan divertikulum, kerongkongan, lambung, dan usus. Proses pencernaan dimulai dari mulutnya yang memiliki grinding radula yang menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil untuk pencernaan. Mulut radula dan pendukungnya bekerja dengan menarik mangsa ke dalam esofagus. Sebuah kelenjar pencernaan menyekresikan enzim ke dalam perut, namun berbeda dengan jenis moluska lainnya, enzim tidak mencerna makanan secara langsung. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah Scaphopoda adalah rudimentari. Dengan tidak adanya jantung dan pembuluh darah, darah-darah diadakan di sinus seluruh rongga tubuh dan dipompa melalui tubuh oleh aksi ritmik dari kaki. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi Scaphopoda terdiri atas pasang nefridia dengan nefridiofor terletak dekat anus. Sistem reproduksi. Scaphopoda memiliki jenis kelamin terpisah dan fertilisasi secara eksternal. Scaphopoda memiliki gonad tunggal yang umumnya berada di bagian posterior dan bereproduksi dengan cara menumpahkan gamet mereka ke air melalui nefridium. Sistem respirasi. Air memasuki rongga mantel melalui apertur apikal dan menguap di sepanjang permukaan tubuh oleh silia. Scaphopoda tidak memiliki insang. Seluruh permukaan dari rongga mantel dapat menyerap oksigen dari perairan. Berbeda dengan moluska lainnya, tidak ada aliran air yang kontinu dengan aliran eksalan terpisah. Sebaliknya, air teroksigenasi dikeluarkan dengan cepat kembali melalui apertur apikal melalui aksiotot sekali setiap 10-12 menit. Daur hidup. Daur hidup Scaphopoda dimulai dari telur. Setelah proses fertilisasi, telur-telur Scaphopoda akan menjadi trokofor larva yang hidup bebas. Kemudian, trokofor larva akan berkembang menjadi larva veliger yang mirip dengan Scaphopoda dewasa. Hanya saja tidak memiliki elongasi ekstrim seperti tubuh Scaphopoda dewasa. Lalu, larva veliger akan tenggelam di dasar laut dan berkembang menjadi Scaphopoda dewasa yang siap untuk bereproduksi. Habitat. Scaphopoda umumnya ditemukan di substrat pasir atau lumpur sedimen laut di laut dangkal. Beberapa spesies terdapat di kedalaman 1850 meter. Contoh hewan kelas Scaphopoda antara lain yang pertama Dentalium vulgare, yang kedua Dentalium endale, dan yang ketiga Seymour Scaphopoda. Yang kesembilan, kelas Cephalopoda. Materi yang akan dibahas, yang pertama struktur tubuh, yang kedua sistem organ, yang ketiga daur hidup, yang keempat habitat, dan yang kelima contoh hewan. Yang pertama, kepala. Pada kepala terdapat mulut yang dikelilingi oleh kaki. Kaki terdiri atas 10 jerait, yaitu 10 lengan dan 2 tentakel. Tentakel lebih panjang dari tangan. Fungsi jerait adalah untuk menangkap mangsa dan sebagai alat gerak. Pada permukaan sebelah dalam jerait, terdapat alat penghisap atau saker supaya mangsa dapat melekat. Di dalam mulut, terdapat lidah yang mempunyai gigi kitin yang tajam. Pada bagian lateral dari kepala, terdapat sepasang mata yang strukturnya hampir mirip dengan mata vertebrata. Di daerah bagian dari kepala, terdapat cerobong penyemprot atau sifon yang berfungsi untuk mengalirkan air pada waktu bernafas atau untuk berenang dengan cepat. Yang kedua, badan. Seluruh badannya ditutupi oleh mantel.
pada bagian dorsal yang melekat pada badan, sedangkan pada bagian perut mantel tidak melekat dengan badan, sehingga terdapat rongga mantel. Di dalam rongga mantel terdapat insang. Terdapat sirip di luar mantel yang letaknya di sebelah kiri dan kanan badannya. Sirip ini berfungsi untuk menggerak badan ke depan dan belakang. Di badannya, tepatnya di bagian dorsal, terdapat struktur penguat tubuh yang disebut pen, yang bentuknya seperti bulu burung dan berwarna coklat atau bening. Sistem organ. Sistem syaraf yang dimiliki kelas Cephalopoda terdiri atas 7 ganglia yang umumnya terdapat di daerah kepala, yaitu ganglion cerebral, pedal, visceral, suprabucalis, infrabucalis, stellata, dan ganglion optis. Sistem peredaran darah. Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah ganda. Darah arteri dipompa oleh jantung menuju 3 aorta, yaitu aorta interior, posterior, dan genital. Melalui arteri kapiler, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah dapat ditarik kembali masuk ke pembuluh vena besar atau vena cava melalui pembuluh kapiler. Vena cava memiliki 2 cabang dari sana. Darah dialirkan ke arteri branchialis, kemudian masuk ke dalam insang melalui saluran stendidium. Di dalam insang terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 kemudian masuk kembali ke jantung dan seterusnya. Sistem pencernaan. Saluran pencernaan makanan kelas Cephalopoda terdiri atas rongga mulut, faring, di mana terdapat rangkitin dan radula, esofagus, lambung, cecum, intestin, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan yang dimiliki Cephalopoda adalah kelenjar ludah, di mana terdapat di permukaan sebelah dorsal faring, pankreas, dan hati yang terletak di bagian faring. Sistem ekskresi. Ekskresi dilakukan melalui sepasang nefridia. Limbah nitrogen yang disaring diproduksi di rongga perikardial jantung cabang yang masing-masing terhubung ke nefridium melalui saluran sempit. Kanal mengirimkan kotoran ke kantung ginjal seperti kantung kemih dan juga menyerap kelebihan air dari filtrat. Memompa limbah yang disekresikan ke dalam jantung untuk dilepaskan ke rongga mantel melalui pori. Sistem reproduksi. Cephalopoda sudah memiliki alat kelamin terpisah, sehingga dapat dibedakan antara hewan jantan dan betina. Alat reproduksi jantan terdiri atas testis, vas deferens, spermatofori, dan alat kopulasi. Alat reproduksi hewan betina terdiri atas ovarium, oviduk, beberapa kelenjar oviduk, dan beberapa kelenjar nidamental. Reproduksi terjadi secara fertilisasi internal. Hewan jantan menyalurkan sel sperma ke dalam rongga mantel hewan betina dengan menggunakan tentakelnya. Ovum akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh betina, kemudian menetas. Setelah cukup dewasa, anakan akan keluar dari dalam tubuh betina dan hidup bebas. Sistem respirasi. Cephalopoda bertukar gas dengan air laut dengan memaksa air melalui insangnya yang menempel di atap organisme. Daur atau siklus hidup dari Cephalopoda yaitu dimulai dari telur. Telur akan mengalami masa inkubasi selama kurang lebih 6 bulan dan kemudian akan menetas. Setelah telur menetas, larva akan melayang bersama kawanan plankton sambil memangsa kopepod. Larva kepiting dan larva bintang laut sampai cukup besar dan berat untuk berada di dasar laut. Cephalopoda remaja tumbuh dengan kecepatan yang cepat karena rentang hidupnya yang singkat. Sebagian besar spesies dari kelas Cephalopoda hidup antara 12-18 bulan dan berkembang biak sekali seumur hidup. Kecuali gurita raksasa Pasifik Utara yang beratnya bisa berkembang mencapai 40 kg dan mampu hidup dengan hingga 5 tahun dalam kondisi lingkungan yang ideal. Setelah berumur antara 1-2 tahun, Cephalopoda dewasa siap untuk kawin. Siklus pun berulang. Habitat. Cephalopoda ditemukan di berbagai kedalaman laut,
mulai dari laut dangkal hingga laut dalam. Contoh hewan dari subkelas Nautiloidea dengan ordo Nautilidea, yaitu Nautilus pompilus atau Nautilus. Dari subkelas Coleoidea dengan ordo Cephida, yaitu Cephia officinalis atau sotong. Dari kelas Cephiolida, yaitu Eupyrimna beri atau cumi-cumi ekor pendek. Dari ordo Teutida, yaitu Loligo vulgaris atau cumi-cumi, dan dari ordo Octopoda, yaitu Octopus vulgaris atau gurita. Yang ke-10 adalah kelas Pelecypoda. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada struktur tubuh, kemudian sistem organ, daur hidup, habitat, dan juga contoh hewan. Struktur tubuh Pelecypoda. Cangkang Pelecypoda tersusun dari lapisan periostracum, prismatik, dan nacreas. Ketika cangkang terbuka, hewan bivalvia ini dapat menjulurkan kakinya yang berbentuk kapak untuk menggali atau menambatkan diri. Rongga mantel Pelecypoda memiliki insang yang digunakan untuk makan dan juga pertukaran gas. Insang Pelecypoda berbentuk lembaran sehingga hewan ini disebut juga lamellibranchiata. Sistem organ Pelecypoda. Yang pertama ada sistem syaraf. Sistem syaraf Pelecypoda terdiri dari 3 pasang ganglion yang saling berhubungan. 3 ganglion tersebut adalah ganglion anterior, ganglion pedal, dan ganglion posterior. Yang kedua ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan akhirnya bermuara pada anus. Anus terdapat di saluran yang sama dengan saluran untuk keluarnya air. Makanan Pelecypoda adalah hewan-hewan kecil yang terdapat dalam perairan. Makanan ini dicerna di lambung dengan bantuan getah pencernaan dan hati. Sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Yang ketiga ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darahnya terbuka dengan jantung yang terdiri dari sebuah bilik dan 2 serambi. Yang keempat adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi berupa ginjal dalam bentuk nefridia mengeluarkan ekskret, lalu melewati porus excretorius, lalu ke bagian dorsal dari ruang mantel. Kotoran itu kemudian dikeluarkan melalui sifon ekskruen. Yang kelima ada sistem reproduksi. Reproduksi Pelecypoda terjadi secara seksual. Organ seksual terpisah pada masing-masing individu. Fertilisasi terjadi secara internal maupun eksternal. Pembuahan menghasilkan zigot yang kemudian akan menjadi larva. Yang keenam ada sistem respirasi. Sistem respirasi bivalvia adalah dengan menggunakan insang, branchia atau stenidia yang menggelantung dalam rongga mantel yang terletak di setiap sisi kaki. Kemudian adalah daur hidup Pelecypoda. Pelecypoda ada yang bersifat hermaprodit dan kebanyakan hewan ini mempunyai alat kelamin yang terpisah. Pada saat terjadi perkawinan, alat kelamin jantan akan mengeluarkan sperma ke air dan akan masuk ke dalam tubuh hewan betina melalui sifon air masuk, sehingga terjadilah pembuahan. Ovum akan tumbuh dan berkembang, kemudian melekat pada insang dalam ruang mantel. Setelah itu akan menetas dan keluarlah larva yang disebut glochidium. Larva ini akan keluar dari dalam tubuh hewan betina melalui sifon air keluar, kemudian larva tersebut akan menempel pada insang atau sirip ikan dan larva tersebut akan dibungkus oleh lendir dari kulit ikan. Larva ini bersifat sebagai parasit kurang lebih selama 3 minggu. Setelah tumbuh dewasa, larva akan melepaskan diri dari insang atau sirip ikan dan akan hidup bebas. Gambar dari daur hidup Pelecypoda adalah sebagai berikut. Kemudian adalah habitat Pelecypoda. Pelecypoda bersifat kosmopolitan, bisa hidup di air tawar, dasar laut, danau, kolam, atau sungai yang lainnya banyak mengandung zat kapur yang digunakan untuk membuat cangkoknya. Pelecypoda pada umumnya hidup membenamkan dirinya dalam pasir atau pasir berlumpur dan beberapa jenis diantaranya ada yang menempel pada benda-benda keras dengan semacam serabut yang dinamakan byssus. Pada beberapa spesies Pelecypoda seperti Mytilus edulis dapat hidup di daerah intertidal karena mampu menutup rapat cangkangnya untuk mencegah kehilangan air. Contoh hewannya adalah Mytilus viridis atau kerang hijau, Anadara granosa atau kerang darah, Asaphis derlorata atau remis, Malayagrina margaritifera atau kerang mutiara,
dan Tridacnagigas atau kima. Yang ke-11 adalah peranan moluska. Peranan hewan filum moluska ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Peranan menguntungkan dari filum moluska yaitu yang pertama sebagai sumber makanan berprotein tinggi, misalnya tiram batu atau Aemia sp, kerang atau Anadara sp, kerang hijau atau Mytilus viridis, Tridacna sp, sotong atau Sepia sp, cumi-cumi atau Loligo sp, remis atau Corbicula javanica, dan bekicot atau Achatina fulica. Yang kedua adalah sebagai perhiasan, misalnya tiram mutiara atau Pinctada margaritifera. Yang ketiga adalah sebagai hiasan dan kancing, misalnya dari cangkang tiram batu, Nautilus, dan tiram mutiara. Yang keempat adalah sebagai bahan baku teraso, misalnya cangkang Tridacna sp. Kemudian bisa sebagai perhiasan dan cindera mata, misalnya Pelesipoda sp. Kemudian adalah peranan merugikan moluska. Yang pertama, bekicot dan keong sawah yang merupakan hama dari tanaman tomat. Kemudian ada siput air tawar atau Limnaea sp adalah perantara cacing Fasciola hepatica. Kemudian ada shipworm atau Teredo navalis yang dapat merusak kayu kapal-kapal. Kemudian, resiko terinfeksi cacing Trematoda sp jika mengonsumsi keong sawah yang diproses secara kurang benar. Kemudian, risiko mengonsumsi polutan, logam-logam berat, dan limbah yang terkandung dalam kerang air tawar yang merupakan hewan pemakan segalanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.